paling tidak ada 3 migrasi yang sampai ke situs Loyang Mandale ini. Hasil karbon dating yang ada di Mandale menunjukkan periode yang lebih tua. Artinya ada migrasi yang tidak menggunakan jalur out of Taiwan. Ini penting sekali bahwa yang selama ini orang hanya mengacu kepada sebaran nenek moyang bangsa Indonesia melalui out of Taiwan. Belakangan ada kemungkinan besar melalui jalur lain. Saat ini saya berada di dataran tinggi Gayo. Di sini ada sebuah folklor yang bercerita tentang asal-usul leluhur orang Gayo yang konon berasal dari Batak 27. Berdasarkan folklor ini, sejumlah kajian arkeologi dilakukan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya sejarah migrasi leluhur orang Gayo yang telah menghuni kawasan ini sejak ribuan tahun yang lalu. Lantas seperti apakah hasil penelitiannya? Kita akan temukan jawabannya. Jadi jangan kemana-mana, yuk ikut terus perjalanan tim potret. Gayo merupakan satu suku bangsa yang mendiami bagian tengah Pulau Sumatera di pedalaman pegunungan Bukit Barisan bagian utara. Di Takengon, Aceh Tengah, masyarakat yang mendiami lembah di tepi danau menopang kehidupan mereka dengan memanfaatkan biota danau Lutawar dan mengolah tanah mereka nan subur menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Keahlian bertahan hidup ini mereka warisi dari manusia yang telah menghuni gua atau ceruk yang terdapat di sepanjang lereng perbukitan yang menghadap ke danau lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Out of Taiwan, salah satu teori penyebaran bangsa Austronesia yang paling masyhur, menyebut bahwa penyebaran manusia di Nusantara bermula dari wilayah asalnya di Cina Selatan, kemudian ke Taiwan, Filipina, lalu menuju ke Sulawesi. Dari sini terpecah menjadi 2 jalur, yaitu ke wilayah timur dan barat. Jalur ke timur, yakni Papua, dikaitkan dengan sebaran kapak lonjong. Sementara jalur ke barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dan NTT, yang ditandai dengan sebaran kapak persegi. Namun, kajian Balai Arkeologi Medan di situs Purbakala Loyang Mandale pada tahun 2009 menggoyahkan teori tersebut. Pasalnya, kedua jenis beliung itu ditemukan di sini. Dengan demikian, muncul adanya kemungkinan lain tentang jalur penyebaran bangsa Austronesia prasejarah yang langsung menuju ke Pulau Sumatera dari wilayah asalnya di Cina Selatan. Areal situs Loyang Mandale memiliki luas sekitar 900 meter persegi. Terdapat 4 gua atau ceruk yang telah diteliti dan diketahui digunakan manusia Gayo Purba sebagai tempat hunian. Lokasinya yang dekat dengan sumber air di danau,
aksesibilitas ke lingkungan yang relatif mudah, sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup bagus menjadikan lokasi ini sebagai tempat yang layak huni. Jejak hunian mereka di sini berupa fragmen gerabah polos, gerabah hias, gerabah berselip merah, peralatan batu, cangkang moluska, dan fragmen tulang. Situs Loyang Mandale dan situs lain di sekitarnya merupakan aset sejarah bangsa yang begitu penting dan harus mendapatkan perlindungan. Di lokasi penggalian sekitar situs Loyang Mandale yang baru ditemukan, tim ahli cagar budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh arkeolog senior Profesor Hari Truman Simanjuntak melakukan kegiatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk menjadikan situs ini sebagai situs cagar budaya tingkat nasional. Cara tentang migrasi manusia ke Nusantara panjang ceritanya. Katakanlah kita akan mundur ke waktu 1,5 jutaan tahun yang lalu, bisa lebih tua lagi, sampai ke masa sekarang. Ya, ada rangkaian migrasi yang datang ke Nusantara secara bertahap dengan budayanya masing-masing. Kita sekarang di Loyang Mandale. Ini sebuah situs yang sampai saat ini sudah mendapatkan pertanggalan hunian manusia, katakanlah sejak 7.000-an tahun yang lalu, tapi bukan berarti sebelumnya manusia belum ada di sini. Sangat memungkinkan lebih tua lagi. Cuma penelitian belum bicara pada bukti hunian yang lebih tua. Paling tidak ada 3 migrasi yang sampai ke situs ini, Loyang Mandale ini. Ya. Yang pertama itu tadi 12.000 kemudian 70.000-an itu, kemudian sekitar 4.000 tahun yang lalu ada migrasi lagi dari Asia Tenggara daratan. Mereka ini rasnya berbeda dengan yang datang duluan tadi. Kalau yang tadi itu ras Australomelanesid, yang kemudian ini rasnya Mongolit. Sekitar 2.500 datang lagi migrasi Austronesia ke wilayah ini. Mereka membawa budaya khas lagi, yaitu budaya tembikar berselip merah. Dalam konteks migrasi di Indonesia atau dalam lingkup nasional, situs Loyang Mandale itu memberikan bukti paling tidak untuk 3 migrasi yang terakhir sebelum memasuki zaman sejarah. Ya. Yang pertama sekitar 12 sampai 7.000-an, yang kedua 4.000-an, dan yang ketiga sekitar 2.500 tahun yang lalu. Nanti setelah itu memasuki zaman sejarah, awal-awal Masehi, pasti banyak lagi. Ada yang dari Arab, Cina, India masuk ke wilayah ini. Lewat penelitian yang dilakukan di sini, banyak nilai yang sudah tergali. Dan ini perlu dilestarikan, perlu dikembangkan, perlu dimanfaatkan. Dengan cara apa? Salah satunya menetapkannya sebagai situs cagar budaya. Ini sudah dalam proses sekarang. Ya, kita di tim ahli cagar budaya nasional sudah membahasnya. Tinggal melengkapi, ada beberapa hal yang masih kurang, dan setelah itu nanti akan direkomendasikan supaya ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Di lokasi galian terbaru ini ditemukan 2 kerangka manusia yang relatif masih utuh.
satu kerangka dengan posisi kepala menghadap ke barat yang menghadap ke arah gunung. Konsep ini melambangkan jalan menuju ke alam yang lain. Sementara kerangka yang satunya lagi menghadap ke arah timur, menggambarkan konsep kehidupan, dan ini tercermin pula dalam konstruksi rumah adat Gayo. Di situs ini banyak ditemui bekal kubur, seperti gerabah dan kapak batu. Dari temuan ini tergambar bahwa bangsa Gayo sejak dulu sudah begitu toleran pada budaya dan keyakinan yang lain. Berada sekitar 1,3 km dari situs Loyang Mandale, terdapat situs penting lainnya yaitu Loyang Ujung Karang yang berada di kaki bukit dan menghadap ke tanah persawahan. Di situs ini banyak ditemukan kerangka, karena di sini merupakan lokasi penguburan manusia Purbagayo. Di bawah kerangka reproduksi masih tersimpan utuh kerangka manusia yang asli. Individu dimakamkan dengan posisi terlentang dan kepala menghadap ke arah timur. Sementara kedua tangan lurus ke bawah. Berdasarkan identifikasi tengkorak dan gigi, pemilik kerangka ini berasal dari ras Mongoloid dan meninggal di usia 21 tahun. Sebagian temuan artefak dan ekofak dari situs Loyang Mandale dan Ujung Karang tersimpan di Museum Gajah Putih, Takengon. Untuk artefak berupa kerangka manusia yang dipajang merupakan hasil reproduksi, yaitu 2 kerangka reproduksi dari situs Loyang Mandale yang berusia 5.800 tahun dan 7.000 tahun. 2 lagi kerangka reproduksi dari temuan di Loyang Ujung Karang yang berusia 3.500 tahun dan 7.500 tahun. Artefak penting lainnya adalah pecahan gerabah dan peralatan batu berupa kapak genggam dengan morfologi dan teknologi dari masa Mesolitikum. Selain itu, ada juga kapak lonjong dan kapak persegi yang menunjukkan adanya aktivitas manusia pada babakan Neolitikum. Di masa ini, kemampuan manusia dalam membuat peralatan batu sudah lebih maju ketimbang pendahulunya, sebab peralatan yang mereka gunakan sudah digosok. Di masa ini pula, manusia mulai hidup menetap dan bercocok tanam. Gerabah atau keni dalam bahasa Gayo terbuat dari tanah liat. Sama seperti proses pembuatan gerabah yang pecahannya terdapat pada situs. Gerabah yang saat ini dibuat juga menggunakan teknik roda putar lambat yang dipadukan dengan teknik pijat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ya. Iya. Waduh, lagi buat keni. Lagi buat keni. Keni ya, kalau dalam bahasa yang biasanya itu tembikar ya atau gerabah ya, Kak ya. Oke, kalau untuk motifnya sendiri Kak Lia, apakah masih mengadopsi dari temuan-temuan di situs atau udah ada campuran dengan budaya terbaru? Yang diambil dari temuan-temuan itu ada misalnya kayak cincang kan, cincang, terus ini tapak Sleman, itu artinya pemerintahan. Jadi ada yang namanya sarak opat, itu kan 4 nih kan, tapak Sleman itu melambangkan pemerintahan. Terus ini ada putar tali ini melambangkan persatuan. Nah jadi dia talinya kayak berputar, tapi nampaknya nggak putus, itu melambangkan persatuan. Ada 7 jenis keni khas Gayo, yaitu keni rawan, tempat minum untuk laki-laki, keni banan, tempat minum untuk perempuan,
Bojo tempat garam atau bumbu. Lalu ada buke, labu, cebon, kelalang, buyung, dan cerek yang merupakan wadah untuk air. Sementara pola hiasnya sendiri terdiri dari motif puter tali, mun berangkat, pucuk rebung, 4 sagi pendari, tapak Suleman, cincang, dan peger atau pembatas. Jejak kebudayaan leluhur bangsa Gayo lainnya terdapat pada rumah adat Umah Pitu Ruang, yaitu rumah yang mempunyai 7 ruang. Kebiasaan hidup manusia purba sejak ribuan tahun yang lalu masih dianut oleh masyarakat Gayo hingga saat ini, melalui konstruksi rumah panggung yang membujur dari arah timur ke barat. Hal menarik lainnya adalah ornamen hiasan rumah adat. Satu motif yang cukup menonjol adalah ikan pedih, jenis ikan endemik di Danau Lutawar yang telah dikonsumsi oleh manusia prasejarah sejak 3000 tahun yang lalu. Dan sisa ekofagnya juga ditemukan di lokasi galian. Jejak kebudayaan prasejarah yang terus dibawa oleh Homo sapiens di Gayo hingga saat ini juga terdapat pada kain kerawang. Jika pada rumah adat Gayo motif ikan pedihnya masih utuh, maka dalam kain kerawang motif ikan berupa tulang yang disebut dengan motif tulendikan. Motif persegi 4 dan belah ketupat yang ditemukan pada fragmen gerabah juga menjadi motif yang mencolok pada kain kerawang. Seperti motif yang kini mereka sebut dengan gegamping, leladu, dan sesirung. Untuk menarik kesimpulan dari perjalanan menyusuri sejarah migrasi bangsa Gayo, saya mengunjungi arkeolog yang menjadi kunci penelitian di sejumlah situs purbakala Takengon. Temuan di Takengon, Loyang Mendale, Ujung Karang, dan gua lainnya itu memiliki posisi yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, baik dalam periode pra-Austronesia maupun dalam periode Austronesia dan sesudahnya. Gitu. Jadi ada beberapa periode di sana. Dalam konteks periode pra-Austronesia itu kita kenal dengan situs-situs Kyoken-Modinger, Kitchen-Midan, tersebut Kitchen-Midan, atau Bukit Kerang, atau Bukit Kerangan, gitu, Kerang Remis, kayak gitu. Jadi di sana itu budaya yang dianut, itu budaya yang nampak itu sering dikaitkan dengan Wabin Hyang. Nah, budaya-budaya ini pada umumnya di Sumatera bagian utara itu ditemukan di pesisir timur Pulau Sumatera. Jadi pesisir, ini satu-satunya situs yang ditemukan di pegunungan dan periodenya 8.400-an. Artinya periode yang di pesisir itu jauh lebih tua, 12.500. Kemudian tampaknya mereka bermigrasi ke pegunungan. Ini satu perkembangan pengetahuan bahwa migrasi manusia yang dulunya di pesisir, mereka pergi ke pegunungan. Nah, belakangan dalam konteks Austronesia, umpamanya, ini baru satu-satunya situs yang jelas mengungkapkan tentang kehidupan nenek moyang kita di Indonesia bagian barat. Bagaimana dulu temuan-temuan kapak lonjong yang oleh Belanda dikategorikan sebagai sisa budaya Neolitik yang hanya berkembang di Indonesia bagian timur. Bahkan sekarang kita temukan di Indonesia bagian barat. Artinya konsep-konsep tentang migrasi manusia, migrasi budaya itu sudah tidak benar lagi. Artinya apa? Hasil karbon dating yang ada di Mendale menunjukkan periode yang lebih tua. Artinya ada migrasi yang tidak menggunakan jalur out of Taiwan. Ini penting sekali bahwa
yang selama ini orang hanya mengacu kepada sebaran nenek moyang bangsa Indonesia melalui out of Taiwan. Belakangan ada kemungkinan besar melalui jalur lain. Jalur mana yang ditempuh? Jalur Cina bagian selatan, Thailand, mungkin ke Malaysia, kemudian ke Sumatera, atau langsung dari Thailand ke Sumatera. Mengapa ada jalur semacam itu? Selain ada hasil analisa karbon yang lebih tua daripada yang ada di Sulawesi, Minangasi Paku. Karena selama ini itulah yang dianggap sebagai migrasi tertua di Indonesia. Ternyata yang di Takengon ini umurnya 4.400 bahkan hampir 5.000, ada yang melebihi 5.000. Artinya ada migrasi yang jauh lebih tua dari Minangasi Paku. Dari mana mereka? Kemungkinan dari Thailand. Kenapa dari Thailand? Kita temukan gerabah-gerabah dengan pola hias bulatan yang sama karakternya dengan gerabah-gerabah Banciang di Thailand. Apa yang harus kita ajarkan kepada masyarakat? Bahwa yang namanya pluralisme multikultural sudah ada pada zaman dulu, dan ini perlu diketahui bahwa nenek moyang orang Gayo sudah mengenal konsep tentang pluralisme multikultural. Ini salah satu temuan yang dari Mendale. Ini yang ciri daripada blackware, gerabah berpoles hitam seperti yang dilakukan masyarakat Gayo sekarang ini. Dan ini punya masa yang lebih tua daripada yang ditemukan di Taiwan itu. Nah, kemudian ini contoh daripada tembikar-tembikar yang berpoles, jadi dihias ini. Ini kalau kita perhatikan ini begitu bersih. Ini begitu. Jadi teknik memolesnya dengan cepat. Jadi kalau dia memolesnya pelan-pelan akan luber dia. Akan luber, dan apa yang dilakukan? Dia harus mengoles cepat. Ketika dia memoles periuk dengan cepat, artinya mereka sudah biasa melakukan itu. Mereka sudah profesional soal menghias. Pola hias inilah yang sama dengan pola hias Banciang di Thailand. Gitu. Bangsa Indonesia saat ini adalah hasil dari pembauran manusia purba yang bermigrasi ke Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Kita tidak akan bisa menghindari pluralisme, sebab diri kita merupakan percampuran berbagai suku bangsa. Pengkotak-kotakan suku bangsa dan memaksakan keseragaman ras hanya akan membawa kehancuran bagi Indonesia. Leluhur bangsa Gayo dan bangsa-bangsa lainnya di negeri ini telah mewarisi kita karya-karya besar nan agung yang mendahului zamannya. Nilai-nilai inilah yang semestinya memotivasi kita untuk bersatu dan membangun Indonesia dengan capaian-capaian yang mendunia. Sampai jumpa lagi dalam episode potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.